Oke, jadi ini adalah tanaman semangka yang dari semai sampai usia tanaman sampai 14 hari setelah ditanam ya teman-teman. Jadi ini adalah proses tahapannya dari saya semai sampai saya proses penanaman di kebun ya teman-teman. Jadi ini video singkatnya, setelah ini saya baru akan jelaskan kembali. Jadi ini adalah pertumbuhan udah 14 hari setelah tanam ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat pertumbuhannya udah bagus karena kena air hujan. Oke, ini tahap pertama kemarin setelah dibuka sungkup dari 2 hari setelah kita semai. Jadi sungkupnya dibuka dari bibit yang sudah kita tebar kemarin, jadi bentuk pertumbuhannya seperti ini ya teman-teman. Nah kalau dia seperti ini, kalau ada yang biji-bijinya yang akarnya yang di atas tanah, teman-teman bisa tenggelamkan lagi ke dalam tanah ya, ditekan atau ditanam kembali. Dan ini setelah 4 hari di persemaian, jadi dia udah tumbuh seperti ini. Usahakan terkena sinar matahari ya teman-teman, supaya bibitnya nggak meninggi atau jangkung kayak gitu. Terus biji-biji yang menempel di kelopak daun pertamanya itu teman-teman bisa lepas ya, karena ini lemah banget, tinggal ditarik aja. Sebelum dilepas seperti ini, alangkah baiknya bibitnya disiram dulu ya teman-teman. Oke, jadi bagus banget pertumbuhannya. Setelah itu bibitnya usia 5 sampai 6 hari jadi seperti ini. Udah mau keluar tuh pucuk pertamanya, itu udah siap persiapan kita dipindahkan ke lahan ya teman-teman. Jadi ini seperti ini, saya lakuin itu sambil menyeleksi juga bibit-bibit yang masih ada bijinya, terus sambil mengontrol pertumbuhan bibitnya. Ini ada 2 jenis bibit semangka yang saya semai di sini. Ada yang non biji, yaitu dari bintang Asia jenis Madrid. Terus yang satunya dari bintang Asia juga, yaitu bibit inden untuk semangka yang berbijinya. Karena semangka non biji itu nggak bisa berbuah sendiri, bisa sih tapi kemungkinan buahnya jadi itu kecil ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini bibitnya, seperti ini udah siap kita pindahkan ke lahan karena dia udah mau keluar pucuk pertamanya. Dan saya ini nggak menggunakan tray atau lontongan atau jenis tempat media semai seperti yang lain. Saya tebarkan di atas bedengan seperti ini. Jadi sistem tanamnya ini saya langsung congkel ya teman-teman, congkel dari bawah. Jadi akarnya jangan sampai rusak atau jangan sampai terputus, karena proses stresnya nanti kemungkinan lebih lama ya teman-teman. Kalau dia stresnya lama atau akarnya sedikit, itu bisa menyebabkan bibit itu mati di lahan ya teman-teman. Dan yang paling penting kalau nanam sistem seperti ini teman-teman, lebih bagus itu dengan ketersediaan air yang cukup teman-teman. Usahakan tiap hari disiram pagi sore, dan usahakan kalau mau nanam seperti sistem pakai persemaian seperti ini dilakukan di musim hujan ya teman-teman, jangan di musim kemarau. Karena kalau di musim kemarau kemungkinan jadinya mungkin agak kecil, terkecuali ketersediaan air itu melimpah ya teman-teman. Jadi bibitnya itu diusahakan siram terus ya. Dan punya bibit saya ini kemarin saya tanam di lahan itu, memang kondisi cuaca di sini itu lagi tiap hari hujan ya teman-teman. Jadi bibit saya terbilang bagus pertumbuhannya. Oke, jadi setelah bibitnya keluar pucuk kecil seperti ini, berarti tanda-tandanya bibitnya udah siap dipindahin. Kalau saya lebih suka ukuran bibit sebesar ini dipindahin, karena proses stressingnya itu agak lebih cepat dibandingkan bibit yang udah daunnya besar ya teman-teman. Dan balik lagi, kemungkinan bibit itu stresnya itu kan tergantung dari perakarannya dan kondisi lingkungan pada saat dipindahkannya. Kalau musim panas biasanya bibit akan stres lebih lama. Seperti itu ya teman-teman, menurut pengalaman pribadi saya selama saya berbudidaya tanaman semangka. Jadi seperti itu, bibit ini udah ready kita pindahkan ke lahan dan siap kita tanam kembali di lahan ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat bibitnya, jos pertumbuhannya. Terus ini yang berbiji. Kalau yang berbiji ini ini yang paling enak banget kita budidayakan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nanam semangka atau nggak mau ribet dikawinkan apa segala macam, teman-teman tanam yang berbiji aja. Karena proses perawatannya itu perawatan sih sama, tapi pada saat penyemaian
itu lebih mudah yang berbiji ya teman-teman dibandingkan non biji. Kemungkinan jadinya itu berbiji lebih mudah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, ini dan saya udah sampai di kebun. Kebun ini saya tinggal selama beberapa hari, mungkin ada 5-6 hari saya tinggal kebun ini, dan keponakan saya yang mengurus. Dan saya sampai sini bibitnya udah lewat fase stresnya, udah mulai fase pertumbuhannya. Jadi di fase pertumbuhan seperti ini usia 6 hari, 5, 6 hari, 7 hari itu teman-teman udah bisa kasih pupuk kocor. Habis itu pupuk tunggal juga bisa, tapi usahakan lihat kondisi cuaca. Kalau cuacanya itu musim penghujan, lebih banyak hujan, bagusnya tunggal. Kalau musim agak banyak panas bisa dikocor. Oke, ini pertumbuhan semangkanya setelah usia 8 kalau nggak 9 hari setelah tanam. Bibitnya udah mulai jos ya teman-teman, dan fase stresnya udah kelewatan. Dan ini di usia 14 hari setelah tanam. Teman-teman bisa lihat ini bibitnya sangat bagus pertumbuhannya, dan tinggal kita rawat aja. Ini penyemprotan hama penyakit, terus penyemprotan pupuk daunnya udah bisa masuk semua, dan pemupukan juga bisa masuk semua. Dihitung durasi pemupukannya itu bisa 5 hari, tergantung kebiasaan teman-teman. Bisa pupuk kocor, bisa pupuk tunggal juga bisa, itu tergantung dari kebiasaan teman-teman. Kalau saya lebih banyak itu sistem tunggal. Kalau musim hujan kayak gini diimbangi dengan sistem kocor. Dan sebelah sana itu yang semangka berbiji dan tanaman melon, ini pondok dan bibitan durian. Dan ini dia lingkungan tanaman semangka yang saya tanam rapat seperti ini kemarin. Itu dia karena seharusnya sih tanaman melon di sini, karena bibitnya kurang, jadi saya hajar dengan tanaman semangka daripada nggak jadi uang ya teman-teman. Dan bibit semangka saya banyak. Oke, ini pemandangan dari atas pondok. Teman-teman bisa lihat pertumbuhan tanaman semangkanya seperti apa. Dan ini mulsanya udah sobek-sobek ya teman-teman. Oke, jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa di follow dan subscribe. Bye bye.